Salam sejahtera saudara yang kekasih. Pada bagian ketiga penampakan Yesus Kristus ini kita akan membicarakan apa yang diperingatkan oleh Paulus, Rasul yang kita bicarakan minggu lalu, yang mengalami penglihatan dan sangat mengerti arti penglihatan. Artinya, Paulus mengalami sendiri penglihatan itu. Paulus bukan sekedar tahu arti penglihatan itu, tapi juga ngalamin. Tapi apa yang dikatakannya mengenai penglihatan? Kepada orang-orang di Kolose, dia mengatakan hal yang sangat indah, saudara. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 19 demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudaraku yang kekasih, sekarang kita akan memikirkan bagaimana sebenarnya memang gereja mula-mula sangat terancam dengan apa yang disebut pada waktu itu gnostisisme. Nah, ajaran gnostis ini begini, saudara. Gnostis itu adalah satu paham, ya, dualisme. Artinya dualisme begini. Merah, putih. Dosa, tidak. Kekal, tidak kekal. Begitu ya. Nah, maka bagi mereka ada yang materi, ada yang materi. Jadi kalau materi itu adalah dosa, yaitu fisik yang kelihatan dan segala macam. Yang bukan materi, itu yang suci, yang itu yang adil. Nah, karena itu bagi gnostis ini pada waktu dia masuk ke dalam agama Kristen, mempengaruhi orang-orang Kristen. Jadi jangan lupa, orang kan bertobat sebelumnya bukan Kristen gitu ya. Nah, dia sudah punya pikiran gnostis. Lalu dia menjadi Kristen, saudara. Nah, menjadi Kristen kan gak otomatis itu seluruh pikiran langsung bersih. Menjadi Kristen kan gak otomatis langsung saudara ngerti seluruh kitab suci. Kan tidak. Karena itu perlu hati-hati, perlu baik-baik. Jangan besar kepala, terus gak mau belajar baik-baik, begitu loh. Mengerti dulu secara utuh. Mengerti baik-baik, begitu ya. Nah, saudara-saudara, karena itu pada waktu kita mau memahami ini menjadi bagian penting dari kita, adalah perlu saudara perhatikan begini. Jadi saudara-saudara, pengaruh-pengaruh latar belakang pemikiran gnostisisme, ya, gnostisisme yang mempengaruhi pengikut-pengikut Kristus pada waktu itu, mempengaruhi orang Kristen mula-mula pada waktu itu, menjadi begini. Gnostisisme yang dualisme percaya ada Allah yang suci, maka manusia tidak suci. Jadi tidak mungkin Allah yang suci mencipta manusia yang tidak suci. Nyatanya manusia berdosa kan? Nyatanya diakui Allah suci. Jadi Allah mencipta manusia? Tidak mungkin dong. Nah, ini paham dualisme. Ya, ini paham dualistis. Jadi bagi orang-orang gnostis, ada Allah tingkat satu yaitu Allah yang sangat suci, yang tidak berurusan dengan dunia ini. Lalu ada Allah tingkat dua, saudara. Nah, Allah tingkat dua ini bernama, menurut mereka adalah Yesus Kristus. Begitu. Maka mulai Yesus ini hanya cuma Allah tingkat dua ini. Yang bekerja untuk menciptakan dunia dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bagi mereka, Allah tingkat dua inilah yang berurusan dengan manusia. Jadi, dengan Allah tingkat dua ini kita mungkin bertemu, karena dia menjadi mediator dengan Allah yang nomor satu. Dengan Allah yang pertama. Dengan Allah yang suci. Dia menjadi mediator, saudara. Maka di dalam benak seperti ini, di dalam kesan seperti ini, jemaat mulai melihat Yesus bukan sebagaimana harusnya Yesus dilihat. Ya. Karena itulah pada pasal 3 ayat 1, Paulus berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi karena dualisme tadi, sorga itu kan gak nyampe gitu ya. Kita ini di bumi. Maka medianya yang dicari-cari. Nah, maka media ini bagi orang Kristen diberilah gambaran yang bernama Yesus Kristus. Kan jadi ngaco, saudara. Lawang Yesus itu dengan Allah itu adalah sehakikat kok. Filipi pasal 2 jelas sekali bersaksi 678. Bagaimana dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankannya. Tapi dengan rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Iya kan? Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam kondisi dan situasi seperti itulah orang-orang Kolose menerima paham kekristenan sehingga perlu dibereskan, perlu diluruskan oleh Rasul Paulus.
Sekelompok orang-orang di Kolose ternyata sangat berkajang dengan penglihatan. Mereka selalu melihat sesuatu, membesar-besarkannya dengan pikiran yang sangat duniawi. Oh, kami melihat begini. Wah, dibesar-besarkan, saudara. Sampai kadang-kadang nggak ngerti ini konsumsinya buat apa sih. Saudara coba bayangkan ya. Seperti yang saya bilang di peristiwa penampakan Yesus itu kemarin di Keramat. Saya iseng-iseng tanya orang, kok ada orang lihat, ada yang nggak ngelihat gitu kan. Kenapa? Lalu ada yang jawab, macam-macam variabel sekali. Salah satunya yang paling terkenal di situ jawabannya adalah, yang melihat itu yang beriman. Jadi kalau yang nggak ngelihat, nggak beriman gitu. Saya, jujur saja saudara-saudara, saya tidak melihat sama sekali. Ya, seperti yang saya bilang, saya bukan mau melihat itu, tapi saya mau melihat orang yang melihat. Saya melihat, nggak ada kok. Orang yang lihat ini apa sih gitu ya. Sesudah saya melihat tidak melihat, saya ngeliat orang yang lihat dong. Lalu ada yang bilang, oh itu dan segala macam. Tapi yang lain sebagian juga diem. Pertanyaan saya kan sederhana. Kalau dibilang yang melihat itu beriman, tidak melihat tidak beriman, maka saya termasuk golongan tidak beriman. Itu saja. Iya, gampang sekali. Tetapi demi Tuhan yang hidup, di dalam kepercayaanku yang utuh kepadanya, aku bersyukur kalau aku tidak melihat. Kenapa? Karena dia memberi iman kepadaku. Untuk percaya, sekalipun tidak melihat. Jadi bagiku justru sebalik tuh ya. Saulus itu ketemu cahaya Kristus itu kenapa? Karena gak beriman. Bukan karena beriman. Thomas itu ditegur Yesus kenapa? Karena mau melihat Yesus. Kenapa? Karena gak beriman. Lah kalau kita orang-orang beriman lalu cari Yesus mau lihat Yesus. Ini kan jadi aneh gitu ya. Itu kan jalan mundur saudara. Lah orang sudah diberi kemampuan iman yang indah oleh Tuhan. Untuk bisa percaya tanpa melihat. Lah kok mau ngelihat? Ini kan aneh. Kok mau bisa melihat? Itu aneh saudara. Ya. Sama sekali tidak alkitabiah sebenarnya. Tapi kenapa fenomena ini hebat sekali? Pada season yang pertama saya sudah bilang. Karena manusia suka visualisasi. Di Amerika negara yang sangat maju. Apa yang disebut dengan scanner, para scanner itu orang-orang yang mampu telepati begitu ya. Orang-orang yang mampu kalau kita menyebut istilah paranormal atau orang-orang hebat lah begitu. Yang bisa membengkokkan paku hanya dengan melihatnya. Itu sekarang dijelaskan saudara, divisualisasikan sedemikian rupa. Lalu mulai dilihat bagaimana orang ini mempunyai medan elektronik. Diberi penjelasan yang sangat akademik. Nontonlah X-Files. Saudara kan melihat. Nonton Millennium. Itu film-film seri di TV yang menggambarkan bagaimana seluruhnya bisa dijelaskan. Divisualisasikan sedemikian rupa. Sehingga mistis itu bukan lagi mistis yang misterius. Sekalipun dia punya kekuatan tetapi bisa dideteksi oleh ilmu. Oleh sains, oleh kemajuan. Oleh otak manusia. Celakanya saudara. Semangat yang kuat berkembang seperti ini pun menjelajah dan melebar sampai kepada Allah. Maka Allah pun akhirnya bukan lagi subjek tetapi objek yang bisa dibedah, yang bisa dilihat, bisa diukur. Maka Allah itu ada atau tidak ada rasa-rasanya tergantung pada kesaksian kita. Wujudnya seperti apa tergantung pada pengakuan kita. Oh saudara-saudaraku, betapa menyedihkannya kekristenan. Seharusnya lah dia subjek yang menyatakan diri di dalam hidup kita. Yang memberi kita kekuatan untuk beriman teguh kepada dia. Yang memberi kita kekuatan untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Yang memberi kekuatan bagi kita untuk berjalan pada jalan yang dikehendakinya. Saudara, nah di sini kan perlu sekali. Saudara-saudara harus berhati-hati bergumul di dalam hal-hal yang seperti ini. Supaya saudara jangan berkajang dengan penglihatan. Berpesta pora di dalam penglihatan. Membesar-besarkan penglihatan. Yang mungkin belum tentu. Kalaupun itu real, itu faktanya. Tuhan bermurah hati menampakkan diri padamu. Itu pertanda kau orang tidak beriman. Yang perlu segera bertobat dan beriman. Seperti Saulus. Tapi jangan Anda orang beriman. Lalu bilang lihat Yesus. Lalu bilang supaya begini bogono. Tuhan pesan begini. Lah ini kok jadi aneh. Orang beriman akan jalan. From faith to faith. Dari iman kepada iman. Bukan dari iman kepada penglihatan kepada iman. No saudara. Ya itu alkitabiah. Ya gak tahu lah kalau orang lain ajarin lain. Ya. Lalu saudara main amin-amin saja. Karena cocok dan semangat manusia kita. Yang selalu segala sesuatu ingin bisa dilihat. Yang namanya mata itu jahat saudara. Ya. Makanya Tuhan bilang kalau kau dosa congkel saja matamu. Mata itu paling jahat. Dari segala anggota tubuh kita. Mata lah yang paling mengerikan. Lihat yang paling mengerikan. Saudara tahu bagaimana Hawa jatuh. Dia lihat pohon itu rasanya baik. Diambil. Dia langgar firman Allah. Lihat. Itu sebab Tuhan berkata. Jikalau engkau melihat seorang wanita dan menginginkannya. Engkau sudah berzina. Lihat. Itu mata jahat sekali. Bukan Tuhan bilang orang lihat terus gak boleh mikir. Tapi kalau pikiran itu menguasai kau sampai kau akhirnya mewujudkan. Itulah jurang bagimu. Karena begitu kau melihat kau inginkan. Saudara sudah di pintu dosa. Melangkah sedikit lagi. Kecemplung di sana. Jadi. Jangan main-main dengan hal itu. Itu sebab. Ini peringatan Rasul Paulus. Mereka disebut beribadah kepada malaikat.
Karena bagi Paulus pada waktu mereka menganggap misalnya Allah nomor 2 itu Yesus dengan paham gnostisisme tadi, wow itu salah besar. Mereka yang merasa diri beribadah kepada malaikat, nah malaikat ini juga kan banyak yang nggak tahu saudara. Malaikat ini siapa nih, si Lucifer, apa sih Mikael, mata Mikael. Kalau si Lucifer kan iblis saudara ya kan, itu kan juga malaikat. Tetapi artinya mereka bermain-main di dunia roh. Yang menurut istilah inilah yang paling tinggi dari hidup orang Kristen. Dibolak-balik segala-galanya. Enggak karu-karuan saudara. Sepertinya memang mereka hebat kata Paulus. Tetapi mereka sebenarnya kacau balau, mereka jauh daripada kebenaran yang sejati dari Kristus itu. Karena pikiran mereka sesungguhnya sangat duniawi. Sekalipun dan seringkali mereka mengatasnamakan Yesus Kristus. Ya enggak heran lah ya. Lawang Matius 7, 21, 23 juga sudah memperingatkan kok. Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendakku. Lalu ada yang berkata, Tuhan aku sudah mengusir setan dalam namamu. Aku sudah membuat mujizat dalam namamu. Apa yang kurang? Tetapi Tuhan berkata, maaf aku tidak mengenal engkau. Oh saudara yang kekasih. Ditolak tuntas. Tuhan tidak kenal. Apalagi kalau cuma bilang, aku sudah melihat banyak penglihatan dan bercerita pada orangnya Tuhan. Kenapa mereka dikentaskan? Saudara boleh memperalat Yesus Kristus. Bisa pakai nama Yesus Kristus. Tapi jangan lupa, Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha mengerti. Pada waktu saudara memperalat dia memperalat saudara. Saudara pikir bisa menjual beli namanya, dengan memperjualbelikan namanya, dibiarkannya. Karena itu akan membawa engkau kepada penghukuman. Dan kau tidak akan pernah bisa membantah di sana. Itu saudara-saudara perlu perhatikan baik-baik. Saudara perlu pikirkan baik-baik. Kita jangan mengukur dengan pikiran dunia ini. Kita jangan tertekun dengan pikiran dunia ini. Ya. Saudara, dalam perjalanan hidup saya, di dalam kerinduan saya, untuk bisa menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh, saya harus katakan pada saudara, saya mulai menerapkan sesuatu prinsip pada hidup saya. Katakannya untuk ya, tidak untuk tidak. Lepas telinga orang suka atau tidak. Yang kedua, saya sadar dalam kehidupan bergereja, berjemaat bukan hal yang gampang. Itu sebab saya punya target di satu gereja hanya 5-10 tahun. Ya. Artinya 5 tahun kalau cepat berkembang sudah kembang bagus, tinggal buka lagi yang baru. Itu saya. Kenapa? Oh, karena saya juga manusia biasa kok, yang bisa salah, saudaraku. Manusia biasa yang bisa tergiur dengan segala kemajuan dan kesuksesan yang didapat. Karena itu saya tidak akan membiarkan diri saya. Apapun yang bisa tumbuh, apapun yang bisa berkembang, itu anugerah Allah kok. Tetapi kalau orang berkumpul banyak, mau beribadah sungguh-sungguh, biarlah karena mereka suka kebenaran. Bukan kesenangan, bukan popularitas. Bukan sekedar mau lihat ini, mau lihat itu. Bukan yang mau penglihatan. Tapi yang mau belajar serius kebenaran firman Allah. Ya, itu sebab saudara yang kekasih. Kalaupun Anda diberitahu, ada kesempatan untuk Anda boleh beribadah di gereja di mana saya menjadi pendeta. Saudara tahu, gereja ini masih kecil. Ya, usia baru 2 tahun. Kira-kira 3 tahun lagi kalau sudah kuat saya lepas. Lu Bapak kemana? Iya, GKIC lagi, bikin lagi yang baru lagi. Jalan lagi, dari nol lagi, besar lagi, lepas. Sekarang saya dibantu oleh 3 asisten. Ya, bahkan akan menjadi 4. Sarjana teologi semua, saudara. Satu yang cukup senior, yang 3 lagi masih muda-muda, yang terus dilatih, terus dididik, terus dipupuk, supaya 5-6 tahun kemudian mereka juga sudah bisa mandiri lagi. Nah begitu seterusnya. Saya rasa saya dikaruniakan Tuhan untuk menjadi pelopor. Ya, tapi kan kalau gitu kerja capek dong Pak. Oh iya, emang kenapa? Ya, jadi kalau bikin maju, itu bukan buat kita lah, buat Tuhan Yesus lah. Ya, jadi saya tidak pernah punya rasa guilty, saya tidak punya rasa beban untuk bicara apa yang harus dibicarakan. Karena saya tidak menjual sesuatu yang tidak Tuhan mau. Saya tidak akan menjual barang-barang penglihatan kepada saudara. Oh saya lihat ini, saya lihat ini. Oh saya begini, saya begitu. Dan seterusnya saudara yang kekasih. Alkitab sudah ingatkan kok. Kristen itu biasa-biasa sajalah. Ya, gampang kok, nggak susah. Tuhan cuma bilang kok, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu dan akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Gampang jadi Kristen. Nggak perlu yang aneh-aneh. Tapi yang gampang nggak dikerjain, hanya cari yang aneh-aneh dah. Yang kelihatannya kayaknya susah. Bahkan ada beberapa orang dikatakan mereka merendahkan diri, menyiksa diri, ya, nggak makan ini, nggak makan itu, tapi nggak ada lebihnya kecuali memuaskan hidup duniawinya. Mereka berpikir dengan apa yang mereka lakukan, mereka makin dekat kepada Tuhan, tapi mereka tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka pikir dengan banyaknya mereka berkorban, mereka akan hebat, mereka bodoh sekali. Saudara, ketika 1995 saya meninggalkan dunia usaha yang memberi saya hidup. Ya, saya punya karyawan. Itu bisa membuat kami membeli mobil 3 dan punya rumah 2.
Saya pada waktu Tuhan panggil kami tinggal semua itu. Mama saya sakit. Apa yang terjadi? Mobil 3 ludes. 2 1 sampai tak punya. Rumah 2 ludes tinggal 1. Saya sempat kecewa kok sama Tuhan Yesus. Apa-apaan ikut Tuhan Yesus kok begini. Tapi Tuhan berkata mau ikut aku, ikut caraku. Tetapi saudara, manusia selalu suka caranya dan bukan cara Tuhan. Jadi buat saya itu tamparan yang sangat menyakitkan. Pukulan yang sangat menyakitkan. Tapi saya mesti ikut dia. Berjalan, merangkak perlahan. Mendaki di tengah-tengah kesulitan. Bergumul dan bertambah. Seluruh proses itu membentuk saya untuk menjadi hamba Tuhan. Membentuk saya dalam proses, dalam konsep dan pikiran saya. Bagaimana saya sebagai orang pendeta, bagaimana pelayanan lanjutan saya dan seterusnya. Ini yang diperlukan. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang akan tinggal di satu gereja lama-lama. Mungkin ada yang lain punya talenta gitu. Puji Tuhan. Tapi Anda juga tidak boleh bilang pendeta lain salah hanya karena mereka lama di situ. Kalau mereka dapat, why not? Tuhan kan bikin orang macam-macam ya. Nah tipe saya tipe pelopor kok. Pegang, bikin, buat jalan lagi. Iya. Yang penting jangan menjual diri. Yang penting jangan bikin macam-macam. Akhirnya kita menjual yang nggak penting. Berita sensasi yang nggak penting hanya untuk menarik orang. Ini bahaya sekali. Nah saudara, di dalam dunia parapsikologi, ini artinya kalau istilah kita bilang paranormal begitu ya. Jadi kalau para itu mirip-mirip seperti psikologi tapi sedikit lain begitulah. Jalurnya itu para itu sebenarnya di sisi atau di samping begitu. Ya, ada yang dikenal dengan istilah vision misalnya. Ya, dalam vision atau visi. Orang bisa melihat atau mendengar sesuatu tentang orang, benda, keadaan atau lain sebagainya. Yang secara wajar orang lain tidak bisa melihat atau mendengar. Tapi dia bisa. Kenapa? Karena itu memang merupakan satu khayal pada dirinya yang teraktualisasi. Itu yang saya sebut kemarin itu visualisasi. Kenapa? Karena ini keadaan, kejiwaan tertentu dari seseorang. Khususnya orang-orang yang melankolik paling cepat. Ya. Maka dalam hal-hal seperti ini, orang melihat bayangan khayal tentang peristiwa sedang atau yang akan terjadi. Dan orang itu menyaksikan gambar khayal itu dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar. Dan hebatnya saudara, ada beberapa orang yang melihat besok akan begini dan itu terjadi. Wah ini kan pimpinan Tuhan. Nanti dulu. Setan bisa tunggangi saudara. Karena setan bisa seperti malaikat terang. Dia kasih 1-2 kali saudara. 3, 4, 5 kali, 10 kali. Sampai saudara senang. Hanya saudara puas dengan diri saudara. Waktu saudara puas dengan diri saudara, sebenarnya saudara sudah kehilangan Kristus. Tapi memang masih disebut Kristus. Tapi sangat bergantung kepada apa? Penglihatanmu, kemampuanmu. Nah itu loh. Penyelewengannya di situ. Jadi harus hati-hati. Karena itu jangan terjebak kepada paham-paham seperti ini. Sakit hidup ini biarin. Gak kelihatan pengen kenapa. Seperti saya bilang. Jangan pikir kalau mau kenal Tuhan terus menanjak hebat. Terus lihat ini, lihat itu dan segala macam. Tidak. Seringkali itu kontraproduktif dengan pikiran kita. Anti klimaks dengan pikiran kita. Saya ikut Yesus kok ngalamin yang sakit-sakit begitu ya. Rasanya jengkel, kesel. Tapi itulah ikut Tuhan. Mau bilang apa? Sakit-sakit saudara. Tapi jalan. Ya. Jadi jangan memperjualbelikan nama Tuhan Yesus. Dengan berbagai sensasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang dia menampakkan diri padamu. Nikmatilah sendiri. Jangan saksikan soal dia menampakkan diri padamu. Tapi saksikan perubahanmu dulu baru boleh ngomong. Ya, jangan cerita kiri kanan hidupmu tidak karu-karuan. Utang sana utang sini tidak bayar. Ya, cerita sana cerita sini ujung-ujungnya minta uang. Hati-hati, tidak boleh. Kita punya beban doa, boleh sharing sama orang lain. Tapi jangan jual dirimu. Apalagi bawa-bawa nama Tuhan. Karena itu berhati-hatilah. Awas, gnostisisme muncul kembali. Dan tanpa sadar, mungkin dia sudah menguasaimu. Kiranya kau mau perbaiki baik-baik, diperbaharui oleh Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, menuntun, membimbing kami, supaya kami hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan dalam pergumulan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuntun pimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Dan kami mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.